Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Susilo, kemudian Sinta, kemudian Ayu Winanda, kemudian ada Afifah, akan mempresentasikan tentang kinerja dan penilaian prestasi kerja. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada penilaian kinerja dan manajemen kinerja. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa, mengkaji, dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Sedangkan kinerja sendiri adalah pencapaian atau prestasi seseorang berkenalan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Di situ terdapat istilah lain dari kinerja menurut Iverson. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian kita ke manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses untuk mengamati kinerja seseorang karyawan dalam hubungannya dengan jabatan selama jangka waktu tertentu, dan kemudian membuat penilaian tentang kinerja tersebut. Kemudian ke slide selanjutnya, adapun manfaat manajemen kinerja yaitu yang pertama ada memberikan kejelasan tentang kinerja seperti apa yang diharapkan dari karyawan atau performance expectation. Diperlukan komunikasi yang baik agar karyawan paham dengan pekerjaan mereka dan mengerti hasil seperti apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi tercapainya kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan kerja antara manajer dan karyawan. Oke, next kita ke tujuan atau kegunaan sistem penilaian kinerja. Yaitu yang pertama, keputusan-keputusan tentang karyawan. Penilaian kinerja sebagai acuan dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan penghargaan atau hukuman terhadap seorang karyawan. Kemudian yang kedua, umpan balik bagi karyawan. Jadi penilaian kinerja dapat berfungsi untuk pengembangan pribadi dan pengembangan karir seorang karyawan. Yang ketiga, sebagai kriteria untuk melakukan validasi tes atau penguji keabsahan sebuah alat tes. Yang keempat, penilaian kinerja dapat membantu menentukan tujuan program pelatihan. Yang kelima, mendiagnosis masalah-masalah organisasi, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan kepelatihan dan syarat lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses seleksi. Selanjutnya, penyebab-penyebab masalah kinerja. Yang pertama, kurangnya keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan seorang karyawan. Yang kedua, lingkungan. Masalah tidak berhubungan dengan karyawan, tetapi disebabkan oleh lingkungan ataupun kondisi kerja. Yang ketiga, sumber daya. Kurangnya sumber daya ataupun teknologi. Yang keempat, motivasi. Karyawan tahu bagaimana menjalankan pekerjaan tapi tidak melakukannya secara benar. Ini mungkin saja disebabkan oleh proses seleksi yang tidak sempurna. Kemudian di slide 6 ada proses penilaian kinerja. Terdapat 5 langkah dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kinerja. Yang kedua, menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pekerjaan atau analisis jabatan. Yang ketiga, memeriksa tugas-tugas yang dijalankan. Yang keempat, menilai kinerja. Jadi setelah memeriksa tugas-tugas, penilai memberikan nilai untuk setiap unsur jabatan yang telah diperiksa. Yang kelima, membicarakan hasil penilaian dengan karyawan. Saya akan menjelaskan slide 7 sampai slide 12. Pada slide 7 terdapat penilaian dan periode penilaian. Yang dapat melakukan penilaian kinerja yaitu atasan langsung, bawahan, rekan kerja, penilaian kelompok, penilaian oleh diri sendiri, dan kombinasi. Pada slide 8 terdapat pelatihan untuk penilaian. Ada 2 jenis pelatihan yang dapat diberikan, yaitu Rater Error Training untuk melatih kepekaan penilai terhadap munculnya efek kontaminasi yang berasa. Yang kedua ada Rater Akurasi Training atau RAT untuk meningkatkan akurasi dalam memberi penilaian.
Pada slide 9 sampai ke 10 terdapat karakteristik sistem penilaian yang efektif, yaitu yang pertama, kriteria yang terkait dengan pekerjaan. Untuk menilai kinerja karyawan harus berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, ekspektasi kinerja sebelum periode penilaian berlangsung, manajer harus menjelaskan tentang kinerja yang diharapkan kepada karyawannya. Yang ketiga, ada standarisasi. Yang keempat, ada penilaian yang cakap. Yang kelima, ada komunikasi terbuka. Yang keenam, ada akses karyawan terhadap hasil penilaian. Yang ketujuh, yaitu proses pengajuan keberatan atau due proses. Pada slide 11 terdapat jenis penilaian kinerja. Ada 3 alternatif sumber informasi tentang kinerja pegawai, yaitu catatan produksi sesungguhnya, catatan pribadi pegawai, dan pertimbangan tentang kinerja. Pada slide 11 sampai 12 terdapat judgmental performance appraisal. Yang pertama ada standar evaluasi, yang kedua ada tugas-tugas penilai menghasilkan penilaian langsung dan penilaian tidak langsung. Yang ketiga ada kesalahan dan bias JPA adalah sumber kontaminan utama dalam pengukuran. Saya Afifa akan menjelaskan inti dari slide 13 sampai slide 18. Slide 13 ada 2, di situ tuh metode penilaian dan skala penilaian rating scale. Metode penilaian itu ada behavior oriented system, ada 2 cara, yaitu membandingkan dalam kurung relative rating system dan menilai berdasarkan standar absolute rating system. Skala penilaian dalam kurung rating scale tidak hanya menggunakan satu faktor dalam penilaian. Pertimbangan dicatat dalam skala. Contoh pada slide 14. Slide 14 ada 5 kriteria, yaitu amat baik, baik, sedang, cukup, kurang. Dan ada beberapa faktor yang dapat dinilai seperti kemandirian, prakarsa, produktivitas, kehadiran, sikap, kualitas kerja, dan lain-lain. Semua faktor penilaian dan kriteria akan dinilai dan menimbulkan hasil. Dan hasilnya pun akan dijumlah. Dan jumlahnya itu akan dijumlah lagi hingga menjadi jumlah skor akhir. Jadi nilainya yang diambil itu dari jumlah skor akhir ini. Slide 15. BARS, perilaku efektif dan tidak efektif, diuraikan secara lebih objektif. Diawali mengidentifikasi komponen-komponen utama pekerjaan, kemudian menyusun peringkat dan memvalidasi perilaku. Berbagai tingkat BARS ditunjukkan pada skala dan diuraikan dalam bentuk perilaku kerja. Jadi tujuan BARS itu sudah bisa dibaca sendiri dalam PPT ya kawan-kawan. Slide 16. Awalnya itu dibutuhkan atasan atau penyelia, jumlah subjek matter expert dalam kurung SME atau pakar bidang pekerja. Dalam hal ini diperlukan 10 SME untuk menyusun insiden ke dalam kategori, melakukan pemeriksaan akhir, dan memberikan masukan atas formulir BARS. Insiden-insiden kritis didapat melalui wawancara atau angket dan diamati secara detail ya. Yang di slide 16 ini adalah contoh daftar insiden kritisnya. Contoh perilaku yang menunjukkan kriteria bagus atau jelek untuk posisi sekretaris. Jadi ini adalah insiden kritisnya, contohnya ya. Slide 17. Jadi itu kalian bisa langsung baca dan saya akan langsung fokus ke BOS atau Behavioral Observation Scale yang ada di contoh bawah itu. Jadi BOS itu merupakan pendekatan berdasarkan perilaku dalam metode penilaian kinerja karyawan. Contohnya di sini, sering tidaknya karyawan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Slide 18. Manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective dalam kurung MBO. Jadi MBO sama MBO itu sama ya. Tujuan dari filosofi yang tertera dalam PPT itu sebagai dasar utama berupaya memberikan motivasi, evaluasi, dan pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya, 6 langkah program penetapan tujuan dan penilaian komprehensif yang diterapkan pada seluruh bagian organisasi. Jadi di situ tuh ada 6, bisa dibaca, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Maksud nomor 1 itu adalah menyusun rencana ke depan perusahaan. Maksud nomor 2, kepala departemen dan atasan bersama-sama meningkatkan tujuan untuk unit kerja masing-masing. Maksud nomor 3, kepala departemen mendiskusikan unit kerja dengan semua bawahan.
Maksud nomor 4, kepala departemen dan bawahan menetapkan susunan individu untuk jangka pendek. Maksud nomor 5, kepala departemen membandingkan prestasi aktual dan prestasi yang diharapkan dari setiap pegawai. Maksud nomor 6, para kepala departemen dan karyawan mendiskusikan dan mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai. Saya akan menjelaskan slide 19 sampai slide 25. Di sini ada pusat penilaian. Pusat penilaian adalah pendekatan penilaian kinerja yang meminta karyawan untuk berperan serta dalam suatu rangkaian kegiatannya sejenis atau sama dengan aktivitas yang dilakukan. Pusat penilaian menggunakan latihan yang dirancang sebagai situasi dan simulasi yang mungkin dihadapi dalam sebuah pekerjaan tertentu. Metode pusat penilaian melibatkan sejumlah teknik evaluasi, termasuk sebagai jenis simulasi yang terkait dengan pekerjaan. Menurut Behan, simulasi pekerjaan yang lazim digunakan dalam pusat penilaian adalah 1. Latihan in-basket. 2. Diskusi kelompok. 3. Simulasi wawancara dengan bawahan. 4. Latihan pencarian fakta. 5. Analisis masalah atau pengambilan keputusan. 6. Latihan presentasi lisan. Ciri penting dari pusat penilaian adalah metode ini tidak berkaitan dengan metode kerja saat ini, tapi yang akan datang. Penilaian 360 derajat. Penilaian ini mampu memberikan umpan balik yang lebih akurat dan bermakna. Salah satu kritik penilaian 360 derajat adalah semua penilaian diberi instrumen yang sama, meskipun karakteristik atau kontak mereka dengan yang lain berbeda-beda. Selanjutnya ada umpan balik wawancara penilaian kinerja. Pemberian umpan balik adalah langkah akhir dalam penilaian kinerja. Umpan balik memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Sebagai faktor motivasi dan memberi peluang kepada penyela untuk mendorong pegawai ke arah kinerja yang diharapkan. 2. Sebagai umpan balik konstruktif yang sangat diperlukan untuk mengubah perilaku. 3. Mendorong terciptanya kejadian dan akurasi dalam penilaian. Menurut Armstrong, 12 prinsip kaidah yang perlu dilakukan dalam rapat pertemuan. 1. Lakukan persiapan. 2. Buat struktur yang jelas. 3. Ciptakan suasana tepat. 4. Berikan umpan balik yang positif. 5. Gunakan waktu secara produktif. 6. Gunakan pujian bila mungkin. Manajer hendaknya menilai dengan pujian atau apresiasi atas prestasi spesifik. 7. Biarkan karyawan yang lebih banyak bicara. 8. Dorong karyawan untuk melakukan evaluasi diri. Langkah ini bermaksud untuk melihat sudut pandang karyawan untuk diskusi. 9. Diskusi kinerja. 10. Dorong terjadinya analisis kinerja. Jangan hanya memberi pujian atau menyalahkan. 11. Jangan berikan kritik tak terduga. 12. Sepakati tujuan terukur dan sebuah aksi. Tujuannya adalah mengakhiri pertemuan review kinerja dengan catatan positif. Di slide terakhir ini terdapat langkah bagaimana memberikan umpan balik efektif menurut McKeith dan Betty. Terdapat 7 langkah yang teman-teman bisa baca sendiri ya. Kami kira cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan buat teman-teman semua tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay home, stay safe and stay healthy di rumah aja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.